kabar Bu? Alhamdulillah, gimana nih Bu Haji Sandra di SD Saparako nih, CGP angkatan 7 nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah. Ini hari ini kan pendampingan kelima ya. Hmm. Bentar lagi dong ya. Iya, nggak kerasa. Udah modul 3 aja nih. Kemarin itu kita ngebahas tentang modul 3.1 ya. Iya. Dan ini fokus pendampingan hari ini sebenarnya program yang berpihak pada murid ya. Mudah-mudahan Bu Haji sudah mempersiapkan semuanya gitu ya. Insya Allah. Nah, kemudian yang di modul 3.1 aksi nyata sudah diupload tentunya Iya, ya. sudah. Terus selama sebulan ini nih, apa perkembangan atau kemajuan yang Ibu rasakan selama Bu Haji menjadi CGP angkatan 7 ini? Kalau yang saya rasakan Bu ya, alhamdulillah. Jadi dengan adanya program-program ini, yang pastinya dengan adanya guru penggerak atau program dari guru penggerak ini berdampak pada muridnya itu sangat-sangat nampak ya Bu ya. Apalagi kan kita pembelajarannya yang harus berpihak pada murid, jadi si anak harus benar-benar mencapai tujuan pembelajarannya itu ya. Jadi emang alhamdulillah dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini yang berpihak pada murid, memang dampaknya sangat antusias. Jadi si anak-anak ternyata apa yang sudah kita lakukan atau kita laksanakan pembelajaran sebelumnya ya, sebelum pembelajaran berdiferensiasi, anak kan agak-agak monoton. Tapi kalau ini mah enggak Bu. Jadi antusiasnya itu benar-benar dampaknya terasa sekali. Jadi ketika ada mulai dari konten, dari proses, dari produk itu si anak benar-benar Bu jadi menyambung atau berkesinambungan ya. Jadi seolah-olah memang dampaknya sangat terasa sekali jadi dalam nilainya juga Bu. Yang biasanya kan kita yang pintar-pintar, nah ini mah enggak Bu. Jadi hampir yang tadinya tidak bisa dengan adanya, saya mah udah memilih pembelajarannya pengen yang ini. Betul Bu. Ternyata dampaknya sangat luar biasa nilainya. Itu perkembangan yang luar biasa ya. Betul. Saya sangat apresiasi itu terkait dengan modul-modul yang sudah dipelajari, dampak terhadap siswanya. Ini terkait penerapan aksi nyata modul 3.1 nih ya. Bagaimana nih Ibu Bu Haji Sandra di SD Saparako ini untuk proses identifikasi sumber daya di sekolah ini? Nah, kalau identifikasi itu Bu, kebetulan kan kita ada 7 aspek ya, atau 7 modal, 7 aset yang harus diidentifikasi. Yang pertamanya pasti adanya modal manusianya, terus ada fisiknya juga ya, finansial. Nah itu jadi ketika ada program-program, jadi kita libatkan kepada murid. Contohnya seperti yang kemarin kita kan dari awal ada program Jumsihat. Jadi sebenarnya dari modul 1.4 itu kita sudah ada menyambung ya ke 3.1. Jadi si anak dilibatkan di situ. Jadi ketika ada program tersebut, jadi bukan hanya saya sama kepala sekolah, bukan hanya saya sama guru, tetapi saya libatkan juga sama muridnya. Jadi mau seperti apa nih? Oh iya Bu, ternyata saya pengennya memungut sampahnya. Nah, jadi ada rembugan kelas 3, 4, 5, dan 6. Jadi kelas 1 dan 2 itu hanya di kelas saja. Karena kan kalau anak-anak usia segitu kan kalau di luar bukannya itu ya beda gitu. Tapi kalau yang sudah agak-agak tinggi pemikirannya dia bisa beda. Jadi kalau 3, 4, 5, 6 berarti dia bisa di luar sekolah, di luar kelas maksudnya. Saat mengidentifikasi sumber daya nih ya, kira-kira apa nih dipastikan menurut Bu Haji tantangan atau kendala yang dihadapi, terus bagaimana mengatasinya hal tersebut? Kalau tantangan ya pastinya ketika kita mengumpulkan mulai dari guru, yang pastinya kan kita ke kepala sekolah. Kalau kepala sekolah dia sudah lebih paham ya. Terus dari guru kan kita ke murid, ke orang tua, malahan ke komite kan itu yang menyangkut wilayah warga sekolah juga ya. Jadi tantangannya ketika kita ada masalah nih, kita ada program seperti ini, Jumsihat aja contohnya. Itu sebenarnya sudah berjalan, tetapi yang di luarnya nih, kalau di sekolahnya kan kita sudah aman. Tapi yang di luarnya, nah itulah yang menjadi tantangan saya, bagaimana caranya supaya saya bisa melibatkan warga sekolah, jaga nih kita bareng-bareng gitu, seperti itu. Jadi yang pastinya saya ada komunikasi dengan komite
sekolah. Oke, perasaan Bu Haji sendiri setelah mengidentifikasi sumber daya nih bagaimana? Perasaan saya senang Bu, karena apa? Ketika saya diseminasi kemarin ya, kemarin hari Senin, alhamdulillah responnya mereka sangat antusias. Mulai dari kepala sekolah, mulai dari guru, terus wali murid dan muridnya juga. Jadi ternyata mereka jadi terbuka Bu pemikirannya. Oh iya ya, ternyata kita punya aset loh. Kenapa kita nggak memberdayakan? Nah seperti itu. Jadi saya contohnya di luar sekolah kan itu ada pedagang. Kenapa kita tidak gunakan aset tersebut supaya menjadikan modal buat nanti kita ke depannya, contohnya kan buat pemeliharaan. Jadi bukan buat sekolah, tetapi buat mereka atau buat warga sekolahnya seperti itu. Jadi komite juga alhamdulillah mendukung Jadi program komite ini. terlibat gitu itu ya. wajib. Tapi, apa nih pertimbangan sehingga Ibu mengidentifikasikan itu sebagai sumber daya? Pertimbangan saya karena gini, kan mereka juga ada di lingkungan kita. Maksudnya itu kan lingkungan jalan kita. Jadi apa maksudnya seolah-olah mereka juga kan mendapatkan income ya. Kenapa sih tidak maksudnya gini, sedekah dong buat sekolah. Kan itu juga bukan buat kepentingan sekolah tetapi buat kepentingan warga yang ada di situ. Jadi mulai dari sampahnya, terus keamanannya. Karena kan kalau setiap istirahat yang kita khawatirkan kan itu ada lalu lalang kendaraan. Nah, jadi ketika kita libatkan warga masyarakat ya lingkungan yang di sekitar situ buat mengamankan, kan kalau yang namanya mengamankan kan mungkin ya tidak dengan tangan kosong, setidaknya adalah buat rokok sedikit. Nah, dari situlah jadi saya berasumsi atau punya pemikiran. Kemarin aja saya udah bilang, Pak, alangkah baiknya kalau kita seperti ini minta sedikit sodako lah buat sebenarnya buat bukan buat sekolah, tapi kan memang buat dan maksudnya income-nya ke sekolah, tapi kita gunakan lagi buat warga sekolah. Maksudnya buat Karang Taruna seperti itu. Baik, luar biasa itu ya. Tapi ada hal lain nggak yang dijadikan sumber daya yang kira-kira ternyata belum ya atau tidak dilibatkan sebagai sumber daya? Kalau misalkan sepertinya alun-alun ya. Alun-alun itu kan buat olahraga. Sebenarnya kita sudah, tapi belum maksimal. Belum maksimalnya bagaimana? Soalnya kalau kelas 1 2 itu kan rawan ya kalau ke jalan raya. Tapi sebenarnya bisa kalau diapin sama gurunya. Jadi kan kalau guru olahraga kan cuma satu, sedangkan kan murid kita banyak. Nah, takutnya ada apa-apa. Tapi saya menginginkan nanti kalau biar si anak lebih kan ini memang memadai, cuman kurang menikmati. Kalau olahraga anak kadang, ibu aku pengen sepak bola, pengen basket. Di sini memang ada ya sepak bola, basket. Tapi kan kalau sepak bola kurang memadai si halamannya. Tapi kalau kita menggunakan alun-alun, lapangan alun-alun sebenarnya itu lebih luas. Memang kalau kelas 4, 5, 6 sudah ke sana ya, karena mereka kan sudah besar. Tapi kalau kelas 1, 2 itu belum. Nah, saya pengen memaksimalkan. Nah, itu. Jadi intinya berarti dari gurunya sendiri. Berarti nanti saya itu yang akan jadi bicarakan. Masih akan gitu ya dijadikan sumber daya. Nah, kita refleksi dulu tentang pengambilan keputusan ya Bu Haji. Ini tadi Ibu sudah memetakan sumber daya tersebut. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan yang nantinya? Pengaruhnya insya Allah sih aman ya. Soalnya jadi gini, kan itu take and give ya, antara pedagang dengan sekolah juga. Jadi kita kan bisa aja kalau misalkan kalau kamu tidak mau yaudah jangan dagang di sini, tapi kan kita tidak bisa begitu. Jadi maksudnya jadi balan lah kalau kata saya. Jadi efeknya jadi kita sama-sama, jadi kita juga nanti ke warga sekolah, jadi kita nanti ada kolaborasi dan ada keakraban, intinya silaturahmi. Kadang gini ya, kan saya di sini baru 2 tahun. Ketika saya lewat, kan kita nggak tahu ya, ini tuh warga sekolah apa pedagang atau gimana gitu. Tapi kalau dengan adanya seperti begini, kan nanti kita pasti ada tiap minggunya. Oh ini buat dikasih Karang Taruna yang mana? Oh ini ternyata Karang Taruna. Oh ini ternyata pedagang. Nah jadi sebenarnya
dengan adanya ini insya Allah lah, jadi kita adanya silaturahmi, kolaborasi, dan dampaknya insya Allah kekeluargaannya dekat. Itulah yang saya harapkan. Nah, untuk pengambilan keputusan nih ya, ada nggak yang harus ditingkatkan lagi atau harus perlu dievaluasi gitu? Kalau ditingkatkan dan dievaluasi pasti tentunya ada ya, karena ini kan saya baru mau dan baru mau memulai, yang pastinya kedekatan kita dengan warga setempat itu yang pastinya ditingkatkan. Jadi kerjasama ya, saling ngobrolnya, itu yang intinya. Kemudian apa hal yang bisa mendukung nih untuk mendukung keberhasilan tentunya dari pengambilan keputusan tersebut? Faktor pendukungnya yang pasti satu dari pas sekolah, yang kedua dari wali murid, guru juga, murid juga, warga sekolah juga, semua itu terlibat. Jadi itu. Nah, di modul ini nih ya, kita kan menemukan dilema etika gitu kayak gitu ya. Kemudian apakah ini termasuk dilema atau bukan gitu ya. Nah, ada nggak hal-hal yang sebelum jadi CGP nih ya, atau mungkin bahkan sesudah jadi CGP ternyata menemukan dilema etika tersebut, ada nggak? Dilema etika dalam pengambilan keputusan yang Iya, program bisa ini ya? dari murid atau mungkin dari rekan sejawat, barangkali ada yang ditemukan sama Bu Haji. Ada. Kalau dari murid, dilema etika yang saya rasakan ketika murid yang jarang sekolah. Nah itu ya. Jadi gini, kalau tidak dinaikkan bagaimana? Soalnya kan kelas 6. Iya. Tapi kalau dinaikkan dengan nilai KKM, kadang saya jadi gimana ya? Kasihan kepada yang rajin sekolah. Nah itu dilemanya, tapi dengan kesepakatan bersama saya cari solusi. Jadi si anak sekolah lah, bukan minimal, maksudnya gini, silakan sekolah atau jadi belajar di rumah, jadi kita ada online. Jadi seperti itu. Kenapa tidak sekolah? Alasannya malu. Ya kan kalau keseringan tidak sekolah ya otomatis malu. Tapi saya tetap paksa kepada anaknya, kadang dijemput ya sama temannya, jadi wajib sekolah. Jadi sekolahnya ketika ada ulangan aja. Begitu. Tapi itu satu solusi ya dari itu ya. Tapi alhamdulillah. Iya. Dari kalau ulangan ada, tapi ya itulah dilema antara rasa kasihan ya. Itu kan dia benar dan salah. Individu terhadap kelompok. Iya, salah dan benar itu tuh ya. Jadi salahnya saya kasihan kepada anak-anak yang rajin sekolah, tapi ketika benarnya apa? Ya kan kelas 6 mau wajib. Ya, jadi ada ya itulah. Nah, prosesnya jangka pendek dan jangka panjang gitu akhirnya ya. Diambillah satu keputusan bahwa anak ini tetap naik. Nah, dari pengambilan keputusan itu, prosesnya itu apakah Bu Haji sudah sesuai dengan modul 3.1 itu enggak atau gimana? Dalam pengambilan 9 langkah itu ya, alhamdulillah saya mengikuti aturan yang di modul 3.1 ya. Saya mengikuti sesuai yang 9 langkah itu, dan adalah titik temu ya, akhirnya si anak dinaikkan. Karena kenapa? Ya satu, memang kita harus kelas 6 kan tidak boleh tidak ya. Yang pasti si anak meskipun tidak sekolah dalam 1 bulan tidak sekolah, tapi minimal 1 minggu ada. Nah, dari pengambilan keputusan yang sudah dilaksanakan, ada nggak yang harus dikembangkan dan ada nggak yang harus dievaluasi lagi oleh Bu Haji? Ada. Kalau dari murid berarti nanti dari awal ya, saya harus taki-taki dari sekarang. Iya, taki-taki dari sekarang. Ketika ada anak, kan kita tanya dulu ya, flashback dulu kan ke belakang, tanya ke gurunya, nih anak ini bagaimana? Ketika anak ini kurang atau tidak rajin, nah berarti saya harus mensiasati bagaimana supaya menarik minat anak sekolah. Jadi nanti ruangannya saya desain sebagus mungkin, terus nanti teman-temannya mungkin harus rajin, pandai, maksudnya rajin, pandai berteman lah. Kadang jadi gini,
Da abi mah di sakola ge kayak rencang, da abi mah geuningan di sakola teh si ibu mah kita. Berarti itu koreksi buat diri saya sendiri. Jadi saya flashback dulu ke guru yang sebelumnya. Nah, tentang rancangan program nih ya, Bu Haji, apakah membuat suatu program untuk sekolah SDN Saparako ini? Iya, saya buat program yang pastinya salah satunya yang Jumsihat itu. Jumsihat, Ya, Jumsihatnya. siap. Jadi alhamdulillah itu kan dari modul 1.4 ya berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah diterima oleh warga di sini, warga sekolah. Nah, yang kedua ini yang apa? Yang sesuai dengan modul 3.3 ya, yang kebetulan saya akan membuat program lagi yaitu dengan adanya panen karya. Siap. Nah, itu bentuk program seperti apa nih Jumsihat itu? Kalau Jumsihat jadi programnya jadi tiap hari Jumat nih, setiap hari Jumat kita laksanakan senam dulu kan namanya Jumsihat berarti itu teh Jumat bersih dan sehat ya. Jadi bersihnya, jadi sekolah kita bersih ya mulai dari kelas, mulai dari lingkungan sekolah, lapangannya, terus sampai sehat badannya. Jadi senam terlebih dahulu. Nah, program Jumsihat ini apa nih? Dukungan-dukungan yang diperlukan. Dukungan-dukungan yang diperlukan yang pasti kepala sekolah terlibat juga ya, guru-gurunya. Jadi kalau sama saya sendiri kan belum tentu ya saya bisa. Jadi dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari guru-guru, terus dukungan dari komite juga, dari orang tua murid. Jadi si anak menanamkan kedisiplinan. Jadi ketika ada sampah sedikit aja langsung diambil. Jadi seperti itu. Lalu program Jumsihat ini tantangannya apa nih? Kalau tantangannya masih belum sadar 100%, itu sudah pasti ya. Ya siswa. Atau guru? Enggak siswa. Kalau guru sudah oke. Ya jadi ketika ada sampah jadi langsung diambil. Tapi kalau anak kecil ya. Anak kecil kan kadang suka lupa gitu ya. Langsung buang. Apa itu? Iya, Bu. Nah, untuk tantangan tadi, apa yang sudah Bu Haji lakukan nih? Kalau yang tantangan tadi, yang pertama yang pastinya saya kan sudah sosialisasi dulu ya sebelum pembuatan ini ke anak-anak bahwa kita ada program Jumsihat, jadi anak-anak harus disiplin, tanggung jawab. Tantangan terbesarnya yaitu tadi anak kelas 1, berarti itu harus ada ya kitanya harus cerewet lah mungkin seperti itu. Tapi dalam cerewet bukan cerewet bagaimana ya Bu ya. Jadi mungkin dari diri kita sebagai pendidik berarti kitanya dulu yang harus memberikan contoh. Jadi mengingatkan ya seperti itu. Kemudian ini perkembangan komunitas praktisi ini, apakah di SDN Saparako ini sudah dibentuk sama Bu Haji atau gimana? Sudah ada, alhamdulillah. Kemarin seperti di diseminasi yang modul 3.1 ya dan 3.2 yang 7 aset itu, ketika saya mendiseminasikan ternyata bagaimana nanti mah seperti ini lagi lah enak. Jadi mereka ada wawasan dari kita. Jadi ada apa nih perubahan yang menyenangkan dari komunitas praktisi itu apa? Yang menyenangkan jadi mereka mendapatkan wawasan. Oh ternyata seperti ini ya kalau kita jadi guru-guru yang ingin disenangi sama murid. Terus ternyata kita banyak sumber daya yang harus kita petik. Jadi bukan hanya harus beli tidak, ternyata ada sumber daya yang harus kita manfaatkan. Contohnya saya sudah bilang ya ke pengawas juga, kepada komite juga, yang pasti mah kepala sekolah sudah pasti pengen adanya sekolah Hadiwiyata, insya Allah. Doakan. Karena dari Jumsihat otomatis kita pastilah ke Hadiwiyata. Kan saya sudah bilang ya dari sebelumnya juga saya pengen ada program, cuman belum terlaksana karena apa? Karena saya satu-satu dulu. Nanti habis dari sini baru ke program. Jadi apakah program Hadiwiyata itu juga salah satu rencana komunitas atau ada nggak rencana lainnya dari komunitas itu? Kalau dari komunitas bukan jadi programnya menginginkan jadi selalu ada masukan atau seperti diseminasi gitu seperti. Jadi ketika mereka ada keluhan jadi ada wadahnya. Jadi ketika keluhan dalam pembelajaran, dalam kalau dalam program ini kita yang sekarang kita mau libatkan, guru pengennya adanya panen karya. Oke.
Nah, ini dukungan untuk komunitas praktis ini apa nih? Kalau dukungannya mereka sangat-sangat mendukung ya. Jadi dengan adanya program-program seperti ini, eh, apa mereka memberikan suatu ide, terus apa ya, bantuan solusi-solusi yang terbaik. Kadang kan tidak semua yang saya kasih program, meskipun itu kata mereka oke, tapi saya tidak melibatkan diri saya sendiri. Jadi tetap, bagaimana kalau seperti ini? Jadi saya tetap adanya suara, ya suara dari guru-guru tersebut, malahan guru dari murid, dari kepala sekolah. Jadi kita akhirnya adanya kolaborasi. Siap. Bu Haji masih ingat nggak, Ibu itu ada tugas mengembangkan ke teman rekan sejawat Iya, ya. Nah, itu udah diobservasi kan rekan sejawatnya. sudah. Nah, ini saya butuh istilahnya dialog antara Ibu dengan Hmm, rekan sejawat iya. untuk segera pasca observasinya seperti Oh, apa. siap. Siap ya? Iya. Kata ya, Iya, katakan. atas Bu. Ya, Paginya. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Pepe kita yang selalu membersamai kami ya, yang selalu memotivasi kami. Sama-sama. Baiklah Ibu, kita mulai ya kegiatan praktik pasca observasinya. Pagi Ibu Deis. Pagi Bu Haji. Alhamdulillah ya, eh, tadi sudah melakukan praktik mengajar ya dan sudah saya observasi. Baik Bu Deis, kita mau ngobrol-ngobrol ya, berbincang-bincang sedikit nih atau sebentar. Yang saya mau tanyakan nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarinnya waktu hari Senin ya? Iya, iya. Alhamdulillah ya Bu Haji, setelah saya melakukan praktek gitu yang Ibu tadi observasi langsung merasa lega sekali ya perasaan saya terkait pembelajaran kemarin yang saya sudah sediakan medianya gitu ya, media pembelajarannya dan juga anak-anaknya pun mengikuti itu Iya. dalam pembelajaran ini. Alhamdulillah ya. Tadi juga saya melihat ya anak-anaknya sangat antusias mengikuti pembelajaran hari kemarin ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, apa rencana perbaikan yang ingin Ibu Deis lakukan? Ya, mungkin yang pertama untuk perbaikan di sini tentang penggunaan media ya Bu. Iya. Jadi nanti saya akan menggunakan media yang lebih konkret lagi gitu ya kepada anak, biar lebih memahami si anak tersebut. Gitu. Nah nih, terkait tujuannya nih, pembelajaran yang Ibu Deis tuliskan ya, kira-kira anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran belum? Kalau saya lihat anak-anak itu sudah bisa mengerjakan Bu Iya. pembelajarannya gitu ya. Jadi sudah terlihat nyaman gitu juga dalam situasi pembelajarannya pun terlihat menyenangkan gitu ya. Oh, begitu ya. Antusias juga gitu anak. Nih, terkait pembelajaran nih, menurut Ibu Deis, apa yang sudah dirasakan? Apakah sudah baik atau perlu dipertahankan? Dan apa yang harus diperbaiki? Ya, kalau terkait pembelajaran kemarin itu menurut saya ya Bu, jadi sudah baik ya kalau menurut saya gitu. Dan perlu dipertahankan juga ini tentang sudah bisa kita melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya khususnya. Terus PSE-nya juga gitu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi mungkin lebih ke kontennya, proses juga produknya. Terus yang itu yang saya rasakan lebihnya gitu ya, lebih baiknya. Nah, kalau kekurangannya mungkin dilihat dari kekurangan saya masih ini Bu dalam menyajikan medianya ya, tadi sudah disebutkan sama saya media pembelajarannya gitu. Jadi mungkin lebih ke yang konkret gitu nanti kalau dalam pembelajaran selanjutnya gitu. Ya. Dan dalam KSE tadi sudah pembelajaran KSE-nya yang belum sempurna itu saya rasakan ya ke dalam pembelajaran berdiferensiasinya masuknya gitu. Siap ya. Nih, menurut Bu Deis nih, rencana perbaikan dan strategi yang akan dilakukan ke depannya seperti apa? Ya, kalau rencananya jadi saya berencana itu belajar lagi Bu ya, menambah ilmu lagi gitu dari wawasan ya juga
bisa lewat platform yang Merdeka Belajar kan Mm-mm. banyak ya di Iya. sana. Jadi ada media-media di sana yang nantinya media lain dan melakukan kolaborasi Bu. Itu intinya dengan mengikuti kegiatan KKG gitu ya. Bagus ya. Iya. Dan terutama sharingnya dengan rekan guru yang lain gitu Mm-mm. di sana. Bagus sekali ya Ibu. Nah, terkait rencana-rencana Ibu nih yang tadi disebutkan ya. Sekarang saya ingin bertanya, kapan kegiatan itu yang akan Ibu lakukan dan targetnya kira-kira berapa lama? Iya, kalau melihat target sih saya akan melakukan secepatnya ya Bu ya, untuk memperbaikinya Ya. gitu. Target saya mungkin di sini ingin 6 bulan itu sudah tercapai lah atau sudah Hebat ya. terperbaiki ya gitu. Hebat. Nah, di sini saya doakan ya semoga berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira nih Bu, siapakah yang menjadi sumber inspirasi atau Ibu perlu butuh siapa nih untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, tentunya kalau di sini sebagai pemangku kebijakan ya Bu, tentunya kepala sekolah Iya. gitu. Dan mungkin yang lainnya itu rekan-rekan guru. Ya, sudah pasti Rekan ya. ya. Nah, bagus ya. Jadi bagus nih sekali apa yang Ibu rencanakan. Nah, dari obrolan kita kali ini nih, apakah ada yang mengganjal di hati Ibu? Saya rasa cukup ya Bu, nggak ada. Gitu. Iya. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Ibu ya atas waktunya dan semoga dari kegiatan supervisi akademik ini akan meningkatkan kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu Deis, barangkali mau ke kelas lagi. Iya Ibu. Iya. Silakan Atas. Bu. Ya, terima kasih atas kerjasamanya ya. Iya, sama-sama Ibu. Nah tadi Ibu Haji sudah, ini kita refleksi yang barusan ya tadi ya. Bu Haji tadi pasca observasi udah memberikan pertanyaan, udah bagus, diskusinya udah keren gitu ya. Kemudian menanyakan kompetensi areanya, cuma dalam kalimat tanya gitu ya. Kenapa ya kita selalu terkungkung dengan kata kira-kira? Oh, jangan ya, harusnya jangan ya. Saya juga suka terucap memang. Kadang itu sama diri saya juga kadang keenakan ya kira-kira kalimat gitu ya. itu itu harusnya terdelete dari kosakata pertanyaan kita gitu. Berarti jangan ya. Mungkin kita ganti ya, barangkali ya. Kita harusnya mengganti dengan kata dipastikan Ibu kapan? Dipastikan ya. Kalau dikira-kira mah nanti dia kira-kira terus belum tentu pasti itu ya. Betul. Ya, siap. Terima kasih Ibu. Kemudian yang tadi ya materi ya. Materinya paskanya kita penyampaiannya kalau kita lihat di apa pertanyaan tentang rencana Ibu sudah berikan, udah bagus Bu. Kemudian cuma sayang nih catatannya Ibu tidak menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, kemudian penilaian dan asumsi fokus pada areanya gitu ya yang ingin dikembangkannya. Harus ada ya catatan-catatan dan dikemukakan gitu ya. Itu mah adanya di catatannya saja tapi tidak diungkapkan. Iya. Kemudian menanyakan apalagi yang ingin dikembangkan udah bagus. Iya. Udah coachingnya udah bagus lah, udah seorang coaching ya. Siap menguasai coachingnya. Siapa dulu dong ini? Iya. PP kita yang hebat. 4 hal tadi. Satu, tujuan dan hasil analisa udah tercapai, kemudian percakapan umpan baliknya udah ada, kemudian percakapan perencanaannya udah ada, rencana aksi pengembangan diri itu udah lengkap, cuma mungkin di catatan sama diskusi awal yang belum ini ya, belum maksimal. Kemudian materi apa yang sudah dipraktekkan dari modul 3 ini? Materi yang sudah dipraktekkan. Ini kan materi 3.1 nih. Kemudian 3.2 ya kita maju ke situ kan. Nah, materi yang sudah dipraktekkan ke murid atau ke murid maupun ke rekan. Kalau ke rekan mah saya udah ya kan diseminasi itu ya. Malahan kan yang akhirnya Ibu Deis bisa mengikuti pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita bareng-bareng. Yang pertama kan buat RPP dulu. Setelah itu barulah dia mengerjakan atau melaksanakan kegiatan dari RPP tersebut ke dalam pembelajaran kepada anak. Siap, itu udah dipraktekkan ya. Udah. Sip.
Namun materi apa yang masih membingungkan di modul ini? Masih membingungkan Bu Haji? Kalau yang membingungkan